Salam Mode, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, mewali melesaran titiang Kucita Dewi tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah berada bersama seorang pelaku seni yang mungkin merupakan salah satu request daripada kalian semuanya. Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Hari ini sangat luar biasa ya guys. Jadi narasumber yang Titiang ngajak ngobrol hari ini mungkin salah satu orang yang sangat penting ya di di bumi kita ini. Siapa lagi kalau bukan Bu Megawati. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tak ijenin Megawati Soekarno Putri gitu. Kejut bah, tegang ceritanya. Aduh, Ibu. Ya, mungkin karena terlalu bangganya orang tua dengan beliau-beliau jadi membuatkan nama untuk anaknya itu. Berarti jak mulai sekan jak Megawati. Memang di KTP nama tiang Niketut Megawati. Niketut Megawati. Sing mesti yang melu-melu belakangnya. Sing misi. Untuk kena. Ngalih hukum sing man-man. Oke. Niketut Megawati. Ibu kelahiran tahun kuda, Bu? Tahun 67. Berarti umur Bu Jani 55 nih. Sing 54, 53. Maret 24 sampai berarti. 67 kan? Iya, Bulan? Januari, 25 Januari. Oh, berarti kan boleh 55 kan ya dong? Iya kan? 55, Bo. Ah, 55. Harapnya aku lebih muda. 55 tahun. Asal Ibu? Asal tiang Banjar, Dinas Pancoran, Desa Munde, Kecamatan Slemadeg Barat, Tabanan. Tabanan. Oke. Oh, iya ya. Nah, Bu, tiang kan mau ngajak Ibu ngobrol niki seputaran Ibu ring seni. Nah, boleh dong diceritakan dari usia berapa Bu tertarik jak seni? Udah. Nu ingat. Kalau tertarik sama seni awalnya dari kecil, memang waktu kelas 2 SD itu pernah nari-nari lepas, tapi ya waktu itu kita nari kebetulan memek tiang, orang tuan termasuk orang seni lah karena dia tukang gending yang lumayan. Oh, suka santi. Memek tiang demen meketawe, demen gitan. Sampai waktu zamannya dulu sering dijemput Pak Camat kalau ada tamu, kalau ada tamu itu mungkin dari situ juga darahnya mengalir kan. Dicarikan tiang pelatih pernah kompiangnya ngelatih tari Margopati zaman dulu. Tari nelayan yang gitu-gitu zaman dulu kan hari boleh lah dak sino gitu, waktu Ibu kecil. anak keempat anak paling terakhir nih ya, saudara cewek cowok cewek cowok cowok cewek salah cowok cewek yang gitu. Berarti cowok 2 cewek 2. Terus yang ngambil seni ada? Kalau sebenarnya yang lulusan sekolah seni itu kakak tiang. Yang? Tamatnya di Kokar, juga ngajar di Sangar apa namanya yang terkenal? Gladag ya. Di Gladag? Itu Bu Warsi di Gladag di Pedungan? Kenal Bu Gladag kalau nggak salah ya. Bu Warsi dan nama kakak tiang dulu dia guru SMA 2. Cewek? Di Denpasar, namanya Bu Made Warsi Astiti, tapi akhirnya jadi pengawas di Kodia, SMP Kodia. Cewek. Ya, orang yang sebenarnya yang gini. Seni. Seni. Tapi tidak berlanjut. Ya, tapi untuk gitu aja ngajar. Kalau Mangtin dia lagi nyanyi-nyanyi. Oh, berarti Ibu tamatan Kokar? Tiang otodidak. Betul-betul otodidak, bisa. Berarti salah sekolah saja sebenarnya. Dulu pernah mau sekolah di Kokar, katanya kakak yang paling almarhum bilang, ngobrol maru nawang Kokar, mau kerja nggak Kokar kan masuk. Akhirnya tiang sekolahnya di Selu Ampat, di Jalan Kenyiri, tamatnya tiang di Denpasar. Loh, kok Ibu di Denpasar tuh ngajak ring Tabanan? Enggak, kita punya rumah. Kalau yang waktu di Kenyiri sempat kos sih juga, tapi tiang dari SMP, dari Denpasar. Kita ada orang tua, ada rumah di Umuanyar. Gitu. Ya, dari SMP-nya udah diubung. Umuanyar Mambal? Umuanyar, Lod Sempidi, Selatan Sempidi. Dia kan ada McD itu, pas di tembok McD itu ke belakang, di belakang. Berarti Ibu memang masa remaja, masa kecilnya itu di Denpasar? Ya, dari SMP.
Tapi nu ngigal-ngigal apa gitu? Nah, cuman waktu kecil aja Tuh, kan nari-nari waktu ngigal-ngigal. SMP udah gitu sudah nggak lagi. Sama sekali pakum Sama nih. sekali pakum betul-betul pakum itu. Terus akhirnya akhirnya nari. terus akhirnya ibu kene masuk ke Arjo kisahnya itu seperti ini. Aduh. Berkisah sedih. Dan malu ibu ngelanjutin kuliah enggak? Enggak. Berarti tamat Tamat SMA aja ya, SMA aja. langsung 86 tahun 86. Udah muda nyemak gaya tuh. Tamat SMA muda nih gaya. Muda ibu ada aktivitas apa? Ada aktivitas Rumah tangga. ini ya udah Menikah? 3 tahun menikah. Tamat SMA langsung nganten. Udah ya dapet sih 2 tahun ya, 2 tahun. 2 tahun ngoyong, abis itu nganten. Ya, pacaran dulu lah. Oh, pacaran dulu. Menikah suami yang dari Beng Pande dari Beng Gianyar. Oh, Bang ya. Ya, tapi perjalanan yang mungkin memang takdirnya ya. Tahun 2000, tepatnya 14 September 2000, suami Tiang meninggal karena kalau secara dokter ya serangan jantung. Dia mati tidur. Mati sirep. Suami dalam kondisi anak Tiang masih kecil-kecil. Yang pertama baru SMP baru berapa bulan ya, karena September kan, SMP kelas 1 baru 2 bulan. Kemudian yang nomor 2 cowok baru kelas 4 SD, terus yang si kecil baru 2 tahun. Dia tinggal suami, jelek berngurahan dia. Tak ada warisan, tak ada apa-apa, penghasilan nggak punya, begitu perjalanan hidup yang. Tapi berarti ibu waktu nikah memang pure menjadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Berarti suami aja yang kerja. Suami yang kerja, tapi dulu dia di awalnya sih kerjanya pertama waktu kita ini baru nikah dia kerjanya di karoseri, kemudian akhirnya mengabdi di dinas kehutanan, tapi masih mengabdi di dinas kehutanan Tabanan. Ya, dia meninggal. Akhirnya dia nggak punya pekerjaan apa-apa. Ya perjalanan, aduh, kalau diinget-inget makanya setiap kali yang kalau naik motor ini kalau naik motor, kalau nggak nyanyi, kalau nggak menggending, bablas bisa motor diam bisa ditabrak. Itu akhirnya dari situ yang ini mulai kan, pokoknya biar ngomong aja gitu. Akhirnya menghibur diri ya. Nangis di depan anak nggak berani kan, gimana ya gitu ya. Jadi sok kuat ya, nggak berani saya nangis di mana anak-anak saya nanti dia gitu ya. Dalam kondisi saya banyak hutang. Jujur waktu itu yang berusaha jadi peternak babi, sama suami nyari utang di BRI, ternyata yang masuk utang saya. Jadi suami meninggal utangnya masih ada kan gitu. Dan dulu tinggalnya di mana? Di kampung, waktu kejadian tuh di Kampung Tiang, di Tabanan, di Kampung Tiang. Itu. Terus akhirnya ya dari situ menggending apa sampai beberapa, mungkin dulu kan pernah yang ada channel tapi udah terhapus gitu karena ada sesuatu masalah. Ini yang buat lagu, sempat juga lagu apa nih? Lagu pop Bali. Lagu tapi pop waktu itu ibu kan sudah mepai asliku tuh Bu. Apanya? Nah di lagu-lagu tuh. Kan baru-baru ini dibuat itu. Oh itu baru, berarti sebelum. Kalau lagunya itu sudah udah lama, ya? Lagunya itu sekitar 2004 mungkin itu yang ciptain lagunya itu. Berarti ibu yang buat lagu nih Kak? Buat lagu, terus dibuatin aransemennya sama almarhum Eko Wicaksono. Sering ketemu sama si Nyoman Sengap Jeru Mangku, ketemu sama dia setelah jadi bodas. Bu, jadi penyanyi, Bu, jadi bodas, ayo apa tuh? Oh berarti ibu berawal dari menyanyi nih. Nah, gini ceritanya kan, isi itu dengan bernyanyi, dengan ini akhirnya membuat lirik-lirik lagu. Nah, kemudian terus akhirnya tahun tahun 2006 kalau nggak salah ya, kalau 2006 sisanya dia sebenarnya udah banyak yang nawarin kan. Tahun 2006
ya, 2004, 2005 udah gabung dengan Suku Santi Dayel. Dengan Suku Santi Dayel banyak yang namanya kayak Bu Intan Mantri Budo. Dia nawarin kan ajaknya, yuk Dadi galuh di grup saya bikin grup Arjo. Nggak tertarik gitu. Pokoknya kan merasa tidak punya kemampuan gitu. Belum. Ada juga temen almarhum Pak Nyoman Mare namanya, dia juga ngajain yuk di Lutung Mekenyir. Jadi gini, enggak tertarik gitu. Akhirnya sekitar itu udah tahun 2006 kurang lebih ya. Nike ada kejadian tiang Ampura Ratu Susunan Ratu Nyang Sakti di tiang mencret. Mencret. Niki kisah yang betul-betul ya yang ngalamin pas penampahan Kuningan tiang tiba-tiba pagi itu tidak ada rasa apa-apa, tiba-tiba kok tiang mencret gitu kan. Langsung ke puskesmas, dikasih obat, nggak ada perubahan. Siang balik lagi ke puskesmas, bilang nggak ada perubahan, dikasih lagi obat, nggak bisa juga sampai sore. Mondar-mandir udah gini. Akhirnya kakak tiang bilang, nah masih kan ada orang kepercayaan, dicarikan soco sama kakak di Blintiang. Bilang, nih soco nih nak sakti, kau nih ngobatin mencret, direndemin gitu, disuruh minum, nggak ada perubahan. Terus tuh ampun nyaluk sani kala, kakak Blintiang bilang gini, Let, itu kan panggilan kecil yang Aletnya. Berarti kondisi sudah melemah ya? Iya sudah dia bilang, Blintiang bilang gini, Let ke rumah sakit lah, nanti kamu hidrasi, dia bilang gitu kan. Sing orin kan memek ngabe canang mai ajak segehan, yang bilang gitu. Angon apa nah orin kan abo mai, dateng lah memek tiang ge. Dijoban tenang gitu memek tiang. Jangan ini plangkir mek segan jang beten ayah banget. Nah, tiang di sambil tiduran itu ngayat ide betara susunan karena Kuningan nike penampahan Kuningan nike ide betara susunan ring pucak rangde kan sampun medal. Wali ring Kuningan. Nah, tiang semenjak tiang seperti tadi tiang bilang tiang bangun santi nike kan santi di rumah juga ini bentuk santi di Banjar juga kan kita. Akhirnya tiang demen ayam santi nike lah untuk ini. Akhirnya tiang mesesang nike tiang bantu kuning dari tempat tidur. Yang titiang yang icen titiang seger, keton titiang aring yang sangkanin metu, sangkanin pegawai manusia sakti, sangkanin nundaan ratu ledang seni betarung icen titiang tamu pang titiang seger, pang presiden titiang aturang ayah, sapunika anon titiang. Astung kare langsung tidur katanya memek tiang, besoknya memek tiang orang kini, tut keadaan memek tut mati. Pangpat loin memek tut kok tut terus sirap gitu kadang memek tut mati gitu. Besoknya di Kuningan tiang biasa bangun itu seger tanpa sing ngade masalah gitu loh, pokoknya bantu membantu apa dan sebagainya gitu. Nah ceritanya terus manis Kuningan sesunan di Banjar tiang kan enten sesunan iki jagi nangkil ke Pucak Rangde, jadi napak pertiwi dan Pucak Rangde dapat jadwal jam 11 malam. Nah, sebelumnya itu ada sesunan lain. Nah, tiang karena merasa mesesanging orang aturang ayah, maksud tiang ngayah mesanti kan. Nah, kita yang sudah terbiasa keluar mesanti mila kan yang buat ada pergino nak ngarjo masa raga juari mesanti kan udah lainnya di Banjar tiang kumpul jam 7 di Kayangan Puseh. Nah, tiang bilang sama kakak, oh mang ya milu sing ke Puseh nah adi sing kal malunan ke pucak kal ngaturang ayah malu mesesangi soal ngorang ayah mesanti nya ajak kadek anak Blintiang kan itu anak Blintiang ini orang seni juga anak kecil masih dari TK udah megamel udah orang seni seneng lah dia diajak yuk dek ke Puro Malunan ayo. Nah nikah pun pas muspo puyung kok bunyi masih bawa HP kecil itu kan kok bunyi HP-nya kenten terus itu saya banding angkat begitu pas ngantosang tirte lagi di telepon tiang angkat terus yang angkat terus di Jone gitu dah panitia salah satu panitia dari Banjar tiang kebetulan dia juga pergino lah di Jumat tiang kan mungkin ada sesebunan tapi cowok semua nggak ada cewek. Nah itu terus di Jone di Pucak Rangde man gitu ngayah ngigelnya nah itulah dia terus itu ayah ngigal apa kita namun tuh kan langsung dia tutup jadi tiang kan bingung bingung
Muja apa orang wak sing nawang apa gitu. Tinggal mulai sing tayan ya. Mulai sing tahan. Jadi orang anak ngajakin beliau tertarik. Tertarik, iya. Belum, pokoknya belum nonton juga enggak begitu gitu loh. Apa orangnya kan bingung kayak celingukan yang di Natar Purun di jeroan. Dia penten lah panitia namanya saking Surabrata niki dados panitia ring kayangan namanya Gurun Kojek, terkenalnya namanya Gurun Kojek. Tut mapo dia gitu tiang, digituin tiang. Tut mapo dia cara nak bingung, itulah dia. Apa ro orang ninggal, nak sinawang apa, gitu dah tiang. Ditarik sama dia, memang enggak, diajak tiang enggak di balik panitia. Gitu. Mujang bingung dia bilang gitu. Yang ingat sekali apa yang beliau katakan, Dadong Rero terkenal dari mana, gitu dah dia. Yang ketut bisa ngayah dini memodal besi. Tidak sampai 1 minggu kamu akan dicari orang. Itulah Gurun Kojek nih ngomong. Yang nganti bulan ketut konen ada nak ngalih ngupah ketut, alih nyen Gurun Kojek ke Surabrata getep kuping. Ulah bulun tiang. Seperti itu katanya Gurun Kojek. Di supportnya. Terus itu akhirnya gede bayu nih. Tiang nanya, modal besi ini kenapa? Kan nggak ngerti kita bahasa kulit nih, ngerti. Modal besi itu apa Ru? Ikhlas. Jangan kamu pikirkan apa yang harus kamu katakan, jangan kamu pikirkan apa yang harus kamu lakukan. Berserah diri sama Ratu beliau, Ratu yang sakti, sana melingi hiriti, ringkayangan pucak rangdo. Itulah ininya dia. Wih, siang gitu dah ya. Udah gitu, oh nggih guru, udah saya berserah. Ya yang telepon lah, jelek mau orang mama niko ampun kayak apa ya, mau payah subuh ngekoh gitu loh istilahnya. Sing anu tiang mempayah padahal dulu niko tiang biasa nyanggulin orang kalau mau kemayas-mayasin biasa mana bedik-bedik lah kalau di desa gitu. Tapi ketika itu tuh tiang udah nggak ini ya, kepuro tuh ya udah awang-awang kan gitu. Nah akhirnya telepon wenten toko di depan rumah tiang tetangga kan. Lo cuma ya. Nu minta tolong nah abang memek kancing jaum duang losin terus gitu bawain BH misi kabus orang kan mikirnya harus susu kan harus kelihatan kan gitu kan BH misi kabus terus silihang sabuk dawo aja memek matuannya terus dia bilang ingat sekali dia ngomongnya apa angon pecadang kuang benyajak banjarnya oyongan awak merelacur di jelmo dikituin godaan pertama ya godaan pertama tapi dia udah yakin abo gitu itu sudah godaan sudah kalau tidak kuat iman itu udah lepas kan tapi astungkara ya masih kokoh jujur akhirnya nah bawain aja abangnya akhirnya dibawain lah. Nah terus udah datang nih rombongan diginiin tiang tut gitu bang yang dikasih tahu pakaian apa pakaian condong kan condong ya masanya nah pakaian condong terus gitu dan yang terjadi apa condong di rumah tiang yang namanya Beliwayan Kuaco mencret jadi pindah tiang mencretnya tiang pindah ke dia. Gitu. Oh condong oh gitu. Saya percaya kan kalau beliau mau apa pasti terjadi kan. Gitu. Iya. Kalau ternyata yang cari info ternyata beli kuaconya yang mencret sudah ke dokter nggak mau juga itu. Pindah ya ampun dan akhirnya mak ngigal sebenarnya badanku udah dingin-dingin bener loh aku juga merinding ntar dulu berarti mak akhirnya mak nih nyolahin condong itu gitu dengarlah udah gitu kan dikasih pakaian condong terus itu dikasih tahu begini tut sing ketemu nyen orang cerita ngayah di dirah sing ketemu sing mata gede gitulah ketemu orang ke utus Kanida dirah ngerejak gumi ke diri muntuk kan pesu boh tuh kan nah pas mempayas dia mikir kalau saya jadi condong tuh asal misi orang dewa ratu aku sih juarnya terus sih mengendeng lah apa sih terus tuh mikir nih
kalau condong, tapi nawang yang bedek-bedek kan. Kalau condong sih mesti kecek-kecek liu. Kalau Desa Rai mesti kecek-kecek liu. Udah biar pakaiannya condong, tapi aku jadi Desa Rai aja gitu. Terlintas di pikiran. Mungkin tuntunan beliau juga kan. Akhirnya tak isi kecek-kecek kan payasannya. Nah itu mau keluar, ingat gendeng. Apa gendeng? Rasanya demang dangdang tapi kata-katanya apa sama sekali nggak ngerti. Emang ingat terus ingat ya Nak pergi no dadaan. ingat di geguritan pesesed yang ada demang dangdang. Ingat 3 garis saja. Asananga ya nak ngarjo tuh di tengah langsir menggending garis, langsir kanan garis, langsir kiri garis, ya udahlah ingat tertelu kan. Begitu udah mati yang gambar. Entah apa yang saya katakan saya juga tidak mengerti. Entah apa yang saya ini kok orang semua terpingkel-pingkel ngonya nak ngakak kedek. Tapi mak bapayas desa tapi pakaiannya condong. Terus tapi saya bilang ngomong kedek nak apa kalian orang nak sih ngerti. Mungkin karena pasrah ajak paling. Ulian pasrah paling lucu kata mereka. Pokoknya orang setiap yang ngomong orang tertawa tapi seketika itu Tiang memang sampai hari ini pun ketika saya berangkat nari Tiang tidak pernah bahwa Tiang bilang Tiang jadi ngigel di anu, saya tidak pernah begitu. Mau piuning Tiang selalu matur ini ratu betara sesunan Tiang ratu yang sakti sarang taksun pergina kan gitu ya. Makin ledang sing betaro iring Tiang masalah saya hanya menyerahkan badan kosong. Itu loh. Itu yang dari awal saya lakukan, itu yang Tiang lakukan. Keyakinan ya. Kayaknya manina ndeh ge Banjar Tiang ndeh kan juga Banjar ini anun Tiang. Saya kalau di rumah Tiang kan main meta karena anak yang paling gede kan ge meta. Kalau di kampung main meta. Di Jawa main meta kok dua gitu? Kok lucu kata orang heboh sih banyak. Saya kamplangnya orang dua gitu. Oh heboh. Akhirnya apa yang terjadi? Lagi 7 harinya itu Tiang kebetulan waktu Tiang kan udah ikut dari suami masih ada ikut di kontak tani nelayan andalan kan. Nah niki ketua Tiang ring kabupaten. Oh waktu niku suami masih hidup? Enggak, udah meninggal. Nah, tapi Tiang masih tadi semua masih hidup. Tiang tahun 99 gabung ring kontak tani, organisasi kan kontak tani. Nah niko kebetulan memang setiap ada kegiatan di kontak tani, Tiang yang diminta mencari bondres gitu, karena ya kenal sama si Open, si Open huka-huka. Nah, terus akhirnya Niko lagi 7 harinya aja ditelepon sama yang makin dia namanya Pak Nengah Mawan, sekarang masih menjadi perbekal di Gubuk, di depan rumah Tiang di Gubuk kantornya. Udah gitu dia nelpon. Pakai di Jon kan bahasa Tabanan wake. Pakai di Jon rumah kan masih di kampung belum punya rumah di Gubuk dia. Rumah engken nah. Cang entah gelingih di Balai Banjar Batu Sangyan ben pitung dino. Paliang cang bondres. Pang misi Dek Desi lu kemung sekarang kan Desi namanya dulu kan Dek Sidan. Pang misi Desi. Tapi kunci pertama wake harus minum ngigel. Kaget lah saya. Ngudo cang orang ngigel cang yang pergi no gitu kan. Dia bilang gini, feeling saya mengatakan begitu, kalau kamu siap milu ngigel, aliang cang pergino lamen sing doja cang aliang pergino cang bisa ngali pergino. Itu dia. Itu ceritanya dah itu hanya berselang 7 hari loh dari kunjungan. Sekan berarti itu menyene kene guru kojek itu betul iya. Kan. Akhirnya dari sana Tiang gini, Tiang telepon si Open, dan ada job kene, tapi mama nak orang ngigel pan. Gitu. Nah disinilah Tiang tetap ini yang merasa bersyukur, Tiang tetap berterima kasih sama si Open. Dia bilang, Mak kesempatan itu tidak akan pernah datang 2 kali. Ambil, Mama belajar mepayas. Nah gitu Tiang diajarin nih, Mama belajar mepayas karena profesional seorang pergina dilihat bagaimana dia merias diri. Jangan sampai Mama minta tolong secolek pun sama orang lain untuk wajah Mama. Dia bilang gitu. Terus itu nanti Pen yang bawain pakaian. Mama beli kaset PCD, lihat di situ hiasannya kayak gimana Desa Rai. Terus belajar menggending katanya dia. Subuh pitong nino cana budoh.
Gening di. Bilang sanyo mepayas medek. Oh, belajar mempayas. belajar mengendeng. Kita mesugi. Mungkin itu langsung sempat dasari ha. Lihat, ya percaya diri kan nggak bertas kresek misi miap kan pakaian kan dibawain sama mereka. Yang waktu itu diajak yang datang nih ke Dek Desi kan memang requestnya Dek Desi ilu kembung mungkin ilu kembung bukan kenten mantrinya jero mangku yang dari Bangli itu Bu mangku sirep yang lupa itu si Open sengeng. Nah dah gitu karena kan udah dikasih tahu si Open nah jadi tiang kan mau payas nih tiang orang ajak kadek dek tiang nak dancing ngigel dek gitu. Dia bilang apa pengen sedang juga mau payas kan bo bisa gitu terus yang pikir kalau Mau payah itu tinggal kan. Sing ngomong ya yo begitu terus gitu yang pikir dikasih tahu loh men yang ngomong kene mbok mesaut nih kene men yang ngomong kene misal yang pikir seperti itu ternyata enggak dia bilang gini aja bumi di atas langit peteng mbok ada yang dia petako pesumu gitu. Nah, yang tahu saya bukan Pergina si Open yang tegang si Open nih. Nah, dia bilang gini si Open, mak, dia maksud ngingetang gending daso baris yang kuda aja inget kasar bengsak matiang gambel pasing tawang sapkin gending kena mau balik. Iya, yang tegang si Open ini di belakang. Astung Karo waktu itu inget yang 6 garis inget gending. Lumayan di sisi. Terus kan 6 garis. Oh gitu, betul-betul otodidak, betul-betul senang apa udah nomornya. Astung Karo mau ajak nak menggambel kedek, nak ngomong ajak nak membalik kedek, begitu pesuluh kembung, cek bani nyacat dia tuh loh, orang boden ya, pokoknya ya Astung Karo biar. Kuliah kembali di PCD gitu. Enggak pernah tahu PCD, sing jenawang kayaknya gitu. Begitu cek bani angin terus biar, pas masuk. Si Open ngomong apa? Pan cara menang 1 juta mah. Karena ada katanya dia kalau kalau drop mentalnya meme bisa caket kan di panggung. Nah, terus itu habis nari itulah yang dapat support yang luar biasa dari Lu Kembung. Terus dia bilang gini, "Mbok, seken tumben mikir Mbok." Gitu. Seken deh, ugune nak jo di pura sing ketemunyen ben gitu. Dia bilang gini, mau tuh ajak yang nyambung, ajak penonton nyambung, ajak bondes nyambung. Itu yang sudah belasan tahun lah nari makan dari hasil dari Pergino. Sering kita ketemu dengan yang memang sudah Pergino, kadang-kadang juga nggak nyambung di panggung. Dia bilang gitu, mau tuh nyidang lo nyambung gini. Coba cari kesempatan 10 kali, gimana pun caranya cari kesempatan itu 10 kali. Ini pelajarin. Tek, pikirkan. Saya bilang gini, terus kalau kesempatan itu saya dapat man kesempatan tuh deknya sing support kan kalian mau nggak support ikut gitu nyak lah gitulah dia terus akhirnya dari berawal dari situ karena yang terima kasih Dek Lu Kembung akhirnya dari situlah tiang nyariang awak datang ke ada dealer dulu namanya di Sembung Tabanan. Ada namanya dealer Sembung Dewata Perkasa, dealer Yamaha. Kebetulan kenal sama manajernya orang Jawa, terus itu sana tiang bilang, "Mas, kalau promo pakai apa, Mas?" Pakai joget Bu, pakai dangdut, dibilang tuh. Emang jogetmu ngomong ya enggak pakai MC juga gitu. Terus itu mau nggak pakai bondres yang bilang gitu. Langsung jiwa marketing keluar. Iya memang. Terus Mbak. Mau nggak Mas pakai ini apa namanya pakai bondres? Kayak gimana Bu? Ya nanti nggak usah pakai MC, bondresnya yang promo gitu yang nanti bondresnya yang ngomong gini. Terus itu, oh gitu ya Bu. Memang kalau joget dangdut bisa di puro, yang nggak bisa lah Bu. Ya kalau bondres ya bisa di puro. Ada orang Enteglingi, ada orang Mekari, Odalan atau apa. Hanya tanya, budgetnya berapa? Tiang ingat waktu di Gubuk itu 2006. Tiang dibayar 350 waktu itu kan. Nah, tiang hitung kan 350 kali 5 plus transport mereka dari Gianyar kan tiang hitung. Udahlah 2 juta cukup gitu kan. Akhirnya dia bilang 2 juta aja cukup Mas. Nanti penabuh sama sound system biar
mereka yang nyiapin di lokasi. Oh, kalau gitu Bu, cari dah Bu. Yang penting Ibu tekankan bahwa kita dikasih membuat stand pameran. Itu poinnya. Kita dikasih buat stand pameran di lokasi. Silahkan Ibu cari job. Astung karo ge setahun saya jalan itu dibayarin semung Dewata Perkasa. Oh. Tuh dealer Yamaha dulu, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Yang sekarang Berarti Pangkudo mak ngigal terus dibantu terus ngigal saya ya. Terus nyambung dah dunia sampai Iya sekarang nyambung, pokoknya setiap bulan tuh pasti ada, entah dia ada orang mekar ya kan enak. Pak di Robin Desa kayaknya bondas gratis saking sembung Dewata Perkasa. Iya. Iya siapa yang nolak lah. Mantap. Kayak Bali Manara dulu. Iya. Gitu dia nyap. Berarti mak ngajak open sengeng. Kalau si open nggak bisa, bawa yang datang si golek atau perak. Iya. Oh, berarti keliling betul. Keliling sudah Lebih bukan 10 kali sudah ya. Kadang ada ulang tahun organisasi juga kita sempat bisa. Berarti desa lainnya lebang ditu sih gitu. Lebang Itu dikalah. tapi jeleknya beler masih mama. Kan? Kesempatan pentas ada, seharusnya kan saya mencari guru belajar untuk nari untuk apa? Ya enggak. Ya, Udah lah besok itu Oke, jadi ya gitu jadi nih berlangsung di itu belajar nih. Tapi mak kan juga jadi liku tak lihat. Itu gimana peralihannya? Itu ceritanya akhirnya setelah yang setahun udah bersama Lu Kembung nih sama Semeton Gianyar sempat silem juga yang datang dari jadi mantri. Pernah juga sekali waktu di mana itu yang di Kutuh apa di mana tuh sama Gek Cerling kalau nggak salah, karena si Lu Kembung nggak bisa datang, Lambuh apa yang kan pokoknya nanti. Tapi tiang waktu itu disuruh jadi mantri. Mak dari mantri mbak tegah soalnya dari desa digituin. Pernah juga jadi mantri. Ya juga tak ada yang ngadengin pokoknya. Nah akhirnya setelah setahun sama mereka barulah tiang ketemu Semeton Tabanan. Ketemulah tiang waktu itu pentas pertama di Bajre Puro dalam apa namanya di Bajre ke selatan dikit. Di situ yang pertama kali ketemu sareng Semeton Tabanan, Bu Erwin, Aji Jabon, Madi Wiryo. Betul Madi Wiryo ini teman suami, almarhum suami dulu di Dinas Kehutanan. Nah, di situ terus ketemu Nang Sumi Desa Rai yang ya cukup inilah di Tabanan. Nah, itu ketemu itu akhirnya membuat grup Situlah yang membuat grup berlima niki akhirnya yang namakan Suaran Sunari. Astung karo waktu itu kita kiprahnya terus gitu ada teman lagi satu, kita berlima, ada teman dari satu sudah almarhum juga dari Tegalasih namanya Pak Nyoman Tisdo. Nah itu yang sangat berjasa juga mencarikan kita job daerah Buleleng. Nah kita kiprahnya Buleleng negara kayak gitu dulu. Nah, di situ yang berubahlah menjadi liku karena Pansumi ini desa. Gitu. Oh gitu. Hanya tiang liku nih adeng-adeng nih. Terus mana lebih nyaman liku apa desa? Apa ya? Kan mungkin kalau untuk sekarang mungkin ya lebih ini desa sih karena udah terbiasa kita baru keluar ngobrol sama. Nama desa siapa nama desa? Nama tiang di panggung Loh Kenjir. Loh Kenjir kok bisa itu Loh Kenjir? Itu Loh Kenjir itu setelah di Grongseng. Tiang kan akhirnya jalan beberapa tahun Suaran Sunari itu ya biasalah permasalahan di ini kan nggak bisa ada pertemuan dan ada perpisahan gitu. Akhirnya anggaplah bubar gitu ya, nggak gitu. Kemudian yang ketemu akhirnya dengan Bu Endra di sana akhirnya yang gabung dengan Bangsing Buana yang di Sari Mekar Sari apa namanya Wardi Buana Mungu itu. Di situ juga lama. Itu yang sempat juga bawa mereka ke Lampung dulu 7 tahun lalu ke. Oh berarti mak bojak di Bali biasa keluar Bali juga. Ada langa-langa. Keluar Bali Kijo kan mak berarti. Yang keluar Kijo. Lampung. Di Lampung. Kalau di Kalimantan pernah, cuman itu kebetulan ada event kan, event pernah. Nah artinya kan tahan ngigal pernah lah. Sulawesi. Onden. Manado itu berkira. Sumatera ya. Manado di jatuh. Nah pokoknya kemana? Berarti artinya boleh lah ada lah beberapa kali gitu di luar ya, di luar. Lombok.
Lombok yang belum. Kapan siapa yang mau bawa saya ke Lombok? Belum kesampaian. Nah, dan berarti mak kan setelah Gerongseng Poleng juga ya bergerup juga tuh. Akhirnya setelah di Bangseng Buana ke Gerongseng Poleng. Gerongseng Poleng ya ketemu sama Pak Kumis, Pak Uyasa membentuklah Gerongseng Poleng. Siapa gitu. yang ngasih nama lu Kejir sendiri? Si Kumis sih awalnya karena pas berarti Gerongseng Poleng waktu di Gerongseng Poleng. Pas gininya kita lagi di Monres gitu kan ada orang nikahan atau apa harus punya nama. Gitu. Lu Kenjir. Lu Kenjir. Lebih bagus Bu Mega memang. Desa Mega. Desa Megawati gitu lebih bagus kok itu lebih gini. Terus akhirnya mak kan makin tiang lihat mak itu lebih paling sering itu sama Pak Turakso. Nah itu juga tiang ini ya apa namanya tiang di sini seperti apa ya yakin sekali gitu loh rezeki dan ini tiang ada di Desa Gubuk di Batu Sangian itu karena apa pertama kali tiang merasakan honor menjadi seorang pregino di Batu Sangian. Kemudian suatu ketika tiang dapat job ngayah ring kayangan dalam Batu Sangian. Desa lain tiang nang Sumi itu kakinya kena arit, akhirnya ibu minta Pak Turakse gini usulnya tiang belum kenal sama Pak Turakse waktu itu, belum kenal, ganti ya. Belum kenal akhirnya usulan temen mantin tiangnya Bu Erwin bilang Turakse mi orang ngeliku wake nesak gen gitu kan, akhirnya datanglah Pak Turakse di situ juga tiang kenal akhirnya kita bisa nyambung sampai sekarang. Nyantol di sana. Nyantol. Beli rumah juga kemana-mana tiang aja anak nggak mau akhirnya di situ juga. Tapi di gubuknya tapi masih lingkungan desa satu desa deket desanya. Itu makanya berawalnya dari situ. Semuanya berawal dari sana. Ya, kenten. Mungkin mak berarti ngajak Pak Turakse niki berdua aja sering apa ada grup mungkin? Aduh. Kita mau dengan siapa aja. Oh freelance, ini freelance ya. Tapi mak kan juga yang ikut sama Susi Bonres juga kan? Susi Bonres juga. Kalau ini sih kalau Susi Bonres diminta tampil berlima ya pasti kita yang diutamakan kita tiang sareng Pak Turakse. Oh ikut berarti. Ikut berarti kalau mereka yang diminta bertiga ya bertiga aja. Artinya kita tidak harus kita sama-sama saling menyadari kita kan mengikuti keinginan semeton yang bisa dikatakan mak tuh dari tahun 2006 berarti ini ya eksis ya. Ya begitu. Mulai ini awal nih sampai Jani makin tuh gitu. Nah, mak suka duka suka menjadi seorang pergina tuh apa? Ya suka banget. Mak kan berarti negen keginane kan? Udah sekarang ini aja kalau dulu kan banyak sambil dulu di dunia asuransi ini sampai yang dulu itu baru meninggal suami awalnya masuk di dunia asuransi ya. Orang kampung kayak tiang juga bangga gitu ya dalam arti konteksnya tiang hanya petani penggarap. Suami meninggal ikut bergabung di insuran tiang tahun 2001 itu udah pernah berfoto sama Sony Tulo, sama Ebitri, sama kayak gitu-gitu. Iya, kayak gitu-gitu kita orang kampung ya bangga. Oh, berarti itu terus gitu apa namanya setelah suami meninggal nih, mak baru mulai untuk bekerja. Baru mulai bekerja. Dan ternyata dari pergina ini sangat menghasilkan. Di antara menjadi asuransi apa dan lain sebagainya. Satu apa ya? Kalau jadi pergina tuh satu kita seneng happy lah gitu kan dan menghibur diri Astung Kare mencintai pekerjaan juga ya kan? Ya Astung Kare semeton yang kita terhibur gitu paling enggak kita terhibur pipis menghibur nyamuk terus bertambah di mana-mana kita ada semeton ada kan ketemu bertambah teman setiap hari bertambah teman kemana-mana ada yang nyapa Raga menghibur sekaligus terhibur. Oh itu yang pada itu sukanya terus dukanya mak dukanya apa ya rela orang namanya hidup pasti ini mungkin perjalanan jauh kadang kan sendiri pas jalan sendiri ngantuk ya udah wes resiko nggak dapat honor tapi mak apa ya janji yang nih honor tapi ternyata sing nah nih gitu tuh bos sedang sih ngorta pasti pernah pasti mengalami ada terus uluk-uluk
Kalau uluk gimana tuh? Orang Iga atau sih? Oh enggak sih, yang begitu sih enggak. Terus mak tanya enggak yang apa namanya menghadapi audiens yang kita sudah berusaha menghibur tapi dia flat kan nenggil tanpa ada respon. Biasa. Artinya, ada daerah kalau gini ya, yang lihat untuk kesini sih sudah enggak. Ada beberapa tempat gitu ya, ada beberapa tempat yang seperti itu. Kayak kita nggak dihargain gitu kan, cuek. Padahal dia menikmati dia kan. Tapi nggak ada senyum, nggak ada ketawa, nggak ada kayak sibuk sendiri mereka gitu kan. Ada di beberapa tempat. Padahal yang undang Raga kan. Padahal diundang ada, memang pasti ini ada, tapi tidak banyak kok. Yang begitu kecil persentasenya loh tempat seperti itu. Gitu. Artinya semua Pergino pernah seperti itu. Terus Mak, makin sudah ada job masuk. Kan sudah yang kita melewati udah endemi namanya, udah nggak pandemi lagi kan, udah mau masuki endemi. Udah mulai ada job. Ya, sudah mulai astungkaro lah. Kayak kemarin. Tidak sih seperti dulu ya. Cuman agak. Berarti yang pidan totona bisa bulan tuh full loh. Nah, full dong singjak gitu lah. Nah, ada kan. Awai itu awai lebih kan pendo tahan. Nah, tahan. Tapi ada kudu sih persentase yang gitu sih usah diomongin. Nah, artinya tahan kan sebelum pandemi. Awai itu lebih kan 2 kali. Iya, maklum kok di pidan tuh kan mah. Freelance ya milun. Benyanan ada ngigal? Ada. Ben Mani ada ngigal? Ada. Tuh, melingkar kalendarnya. Pantes di awet muda banget, tapi itu nikmati Mak. Berarti kalau tiang lihat dari tadi Niki ya, obrolan kita dari awal memang hikmah mencret tuh luar biasa. Coba ya kan? Itu baru berarti judul kita ada Megawati. Megawati hikmah. Coba Mak, coba hal itu tidak terjadi. Mungkin sampai saat ini tidak akan seperti ini ya kan? Itu awal loh. Karena mencret Mak dadine seperti ini, sakit Mak malu, awai itu full Mak sakit, tapi kebahagiaan itu tuh datangnya sampai sekarang Mak nikmati. Tiang sangat meyakini apapun yang terjadi, ujian apapun yang diberikan Tuhan sama kita, pasti ada sesuatu yang jauh lebih indah yang menunggu kita, sudah disiapkan Beliau untuk kita. Itu selalu yang ada di keyakinan tiang itu. Makanya ya tetap semangat aja, apapun cobaannya itu ya tetap jalani gitu. Nah Mak, tapi Mak kan tahu Niki banyak sekali sekarang udah ada yang ya saingan-saingan mulai masuk kan, Desa Lai, Muani, habis itu Liku, Muani dan lain sebagainya. Nah melihat generasi muda yang ya mungkin terpacu lah dia ya, Mak merasa tersaingi atau gimana? Oh enggak, justru bangga sih, justru bangga sih yang melihat sekarang anak-anak muda yang luar biasa ya. Kayak kemarin ya ketawa aja, sekian kemarin di di Gianyar sempat nyalon arang, Penasar trune, Kartale trune, Mata Gede trune, Pate trune, desa jadi kuda dong. Tapi kan nggak gini kan, apa namanya, nggak minder kan, lebih asik mainnya jadinya ya. Tapi anak muda sekarang pinter-pinter Bu ya. Pinter-pinter. Nggak seperti Mak dulu ngawalin kan. Jadi gini loh, jadi anak muda yang sekarang mungkin dia memang ada proses belajarnya, tidak seperti Mak yang memang otodidak. Berawal sedang sembahyang udah ninggal. Itu tidak semua mempunyai kesempatan seperti Mak gitu loh Mak. Ingat tahu nggak waktu tahun 2017 ya yang ada ada di YouTube yang Diat Center itu. Nah, dibilang sama si Rakso, dibilang orang Raksonya sering bilang ini, ih Eagle nyanyi cara utah cicing, adik nyanyi lais wen. Karena kan tiang yang sering ngasih tiang yang ngajak dia. Mau belajar nih, Eagle lak hati mana dia center kata Eagle nyanyi cara utah cicing.
Ya ampun, partner juga seperti itu ya. Tapi itu semangat kan, Mak, membuat semangat, motivasi. Ya, tapi dia banyak, Pak Putu Rakso banyak memberikan masukan, artinya banyak membantu Tiang mengajarkan di mana-mana gini. Terus kalau kande juga kan bisa dilihat sendiri kalau Tiang dengan Tu Rakso bisa durasinya lumayan panjang karena untuk kande karena kita selalu ketika ketemu satu kande udah janganlah kande kayak gini jangan berpikir gimana caranya biar disambung biar menjadi kesatuan yang ini gitu. Itu jadi ya setungkara lah sampai saat ini dengan usia kita yang sudah ya senkau. Tapi tetap semangat, Mak. Masih semangat, tetap energik. Astungkara kan bisa menghibur. Jadi kan meskipun sudah usia masuk kepala 5, tapi Mak kan akan tetap berkesenian semasih mampu. Semasih mampu dan semasih orang dibutuhkan. Ya, diperlukan. Pasti. Ini Panggidang lunas rumah nih. Astungkara, Sirau nih. Berarti dari hasil nari ini beli rumah itu? Ya nyicilnya dulu sih dimodalin anak yang pertama dulu kan ke pesiar. DP-nya dia sewaktu masih berlayar masih dibantu. Tapi ya tanggung jawabnya Tiang sekarang Tiang sendiri. Astungkara, mudah-mudahan nanti jobnya Mak nih ke lancar. Jobnya itu juga bagi-bagi gitu loh sama STI Bali juga kolaborasiin sekali-sekali gitu. Biar pernah sepanggung kita kan. Dulu aja ya. Pernah kita sepanggung. Dulu aja dah. Udah berapa tahun itu? Udah lama banget tuh. Udah kangen sebenarnya. Ya mudah-mudahan Mak sehat selalu. Terima kasih banyak Mak. Ternyata perjalanannya Mak sampai di titik ini tuh luar biasa. Balik lagi ya seperti tadi nih ke teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir ya biar tahu bagaimana kisahnya Bu Megawati yang di Bali nih kayaknya Megawati perginanya ya. Lo kenjir. Jadi buat yang belum tahu kan jadi tahu. Jadi yang sudah tahu lebih tahu lagi. Mak ada yang bisa hubungi kalau misalnya nyari Mak FB? Semeton sarang sami sani arse sani kayun nganggen titiang ngibur dados hubungi titiang ring FB titiang Megawati dalam kurung Luh Kenjir wenten nomor WA titiang ke nomor WA titiang 0856 3929264 Nika juga terserah pun ada ring Megawati Luh Kenjir FB-nya. IG? Nggak punya. YouTube, Mak? YouTube sudah nggak. Sudah tidak jalan. Sudah ini karena ada sesuatu dulu ya mau temen dah. Oke, iya. Kalau ada beberapa lagu ini juga gitu. Ya udah bikin lagu ya ada lagu pop Bali yang ya ada beberapa lirik juga yang belum ini. Pokoknya seniman kejokan pipis. Iya, ada yang penting tetap bersemangat, tetap berkarya, semasa itu positif dan membuat hati kita senang. Astungkara. Mak, terima kasih banyak Niki sudah mau berbagi pengalamannya. Niki yang punya oleh-oleh yang pertama Niki Mak dari Nio Nirmala Oil. Nah, Niki adalah minyak kelapa yang terbuat dari bahan rempah-rempah alami yang khasiatnya mampu meredakan hampir semua jenis penyakit. Bisa dibalurkan ke seluruh badan, taler dados diminum Niki Mak. Oh gitu, bisa diminum. Kan cocok nih, dingin-dingin, rageng ngigel, nyenawang keselewat radang pas Niki diminum dikonsumsi. Ya, terima kasih banyak Niki. Ininya kesempatannya udah diundang, terima kasih banyak. Titiang yang sukses dengan segala kekurangan. Taler semeton sareng sami yen wenten sanen enten manut ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kenten taler Mak, Niki di belakang kita ada Koperasi Dana Mandiri yang memang mensupport OR Kucita Dewi. Niki yang pertama diberikan satu logam mulia yang berupa emas yang sudah bersertifikat. Kenten taler secara tidak langsung Mak sudah masuk menjadi anggota di Koperasi Dana Mandiri, sudah dibukakan tabungan sebesar Rp500.000. Terima kasih banyak. Jadi Dadi menabung dini. Oh gitu. Di mana Niki alamatnya? Ring Sakah. Mak sudah Koperasi Niki sampun berbasis digital, jadi tinggal di-download di Play Store on time KSU Dana Mandiri. Semua aktivitas transaksi bisa langsung kita lakukan lewat HP. Untuk Koperasi Dana Mandiri, terima kasih banyak
atas semua niki pemberian. Nggih, mudah-mudahan Pokoknya bermanfaat. yang lunas saja. Pokoknya mudah-mudahan nanti dengan adanya sponsor dari Dana Mandiri buat para seniman Nike diberikan kemudahan, bisa dibantu lah untuk apa keinginannya kan kenten Mak nggih. Mak, terima kasih banyak. Sehat selalu, sampai jumpa lagi nanti. Mudah-mudahan jobnya tambah banyak dan lancar. Lunas semua utang-utang. Nggih, rahayu. Nah, sebentar sareng sami demikian tadi OR Titiang bersama Bu Megawati Lukenjir. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini kalian bisa mendapatkan motivasi atau inspirasi buat generasi muda yang memang ingin terjun di dunia seni. Tentunya tonton video ini sampai akhir. Buat yang belum subscribe, buruan kalian subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Titiang Kucita Dewi kesarengin. Titiang Nikutut Megawati alias Luh Kenjir. Ngelungsur pamit sinap untuk para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam hore dulu Mak. Salam hore.